Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Rizka Delvia Wahid. Video kali ini kita akan sedikit membahas sesuatu hal yang banyak ditanyain ke aku, yaitu mengenai pendidikan aku selama di Turki. Aku kuliah ke Turki itu dengan beasiswa kah atau dengan biaya sendiri? Nah, pada tahun 2019 aku itu mencoba memberanikan diri untuk apply salah satu beasiswa, yaitu beasiswa Turkiye Bursları. Dan alhamdulillah hasilnya itu aku diterima menjadi awardee Turkiye Bursları tahun 2019. Oleh karena itu, seluruh pendidikan aku itu di cover oleh Turkiye Bursları. Turkiye Bursları merupakan beasiswa dari pemerintah Turki untuk seluruh mahasiswa internasional yang ingin menempuh pendidikan di Turki di bawah naungan, kalau misalnya mudahnya kita bilang, Kementerian Luar Negeri Turki. Jadi makanya terkadang kami itu menyebutnya beasiswa YTB. YTB itu adalah singkatan dari Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Kalau bisa diartiin kayak kepresidenan untuk orang Turki dan kerabat di luar negeri. Jadi kayak ya sejenis Kementerian Luar Negeri Turki gitu. Nah, Turkiye Bursları ini dibentuk pada tahun 2010 dan baru membuka pendaftaran pertama kali itu pada tahun 2012 dengan jumlah pelamar mencapai 40.000 pelamar. Dan pada tahun 2019 ketika aku nge-apply itu memiliki pelonjakan yang signifikan, yaitu mereka menerima hampir 150.000 pelamar pada tahun 2019. Dan ya, dari jumlah pelamar itu kita bisa melihat bahwa YTB ini atau Turkiye Bursları ini bukanlah beasiswa yang biasa aja. Ini merupakan beasiswa yang bergengsi di dunia dan banyak diincar oleh seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Turki. Dan yang menurut aku, kenapa sih YTB ini membuat orang tertarik gitu? Salah satunya itu adalah di bidang TOEFL atau IELTS. Mereka nggak mewajibkan kita memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Kebanyakan dari kita ketika kita ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri itu kita terhambat di TOEFL atau IELTS yang misalnya masih belum mencukupi syarat yang diminta. Sedangkan kalau kita mau kuliah ke Turki atau kita mau nge-apply beasiswa ini, kita tidak diwajibkan memiliki sertifikat itu, kecuali nanti ketika kita memilih kelas yang memiliki bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi pada umumnya, kalau misal teman-teman masih belum memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS, kita masih bisa apply ke beasiswa ini karena kita nanti belajar itu pakai bahasa Turki. Yang ditawarkan di beasiswa ini ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program untuk kesenian dan musik, ada program untuk bahasa dan kebudayaan Turki, dan beberapa program lainnya. Aku pribadi adalah yang ada di program jangka panjang. Jadi dari awal pendidikan aku hingga akhir itu bakal di cover oleh beasiswa ini. Nah, salah satu indikator yang menjadikan kita memutuskan untuk apply salah satu beasiswa itu adalah apa aja sih yang di cover sama beasiswa ini. Apalagi kita akan menempuh pendidikan di luar negeri, kita akan mendapatkan jaminan apa aja dari beasiswa itu. Dan hal-hal yang di-cover sama beasiswa ini adalah yang pertama, universitas. Dan ini merupakan satu hal yang menarik pula dari YTB adalah ketika kita sudah dinyatakan lulus YTB, kita nggak perlu pusing-pusing lagi, aku mau tes di univ ini, aku mau tes di univ sana, karena universitas kita itu sudah ditentukan oleh YTB. Jadi kita lulus YTB, otomatis kita udah mendapatkan penempatan universitas. Nanti kita akan diberikan hak untuk memilih 12 universitas atau 12 jurusan. Pokoknya kita dikasih pilihan lah 12, dan pada akhirnya nanti akan YTB yang putusin. Dan bonusnya adalah kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk memikirkan kita bakal kuliah di universitas mana. Asalkan kita lulus YTB, otomatis kita bakal mendapatkan penempatan universitasnya langsung. Yang kemudian biaya pendidikan juga akan ditanggung oleh YTB dari awal hingga akhir. Kemudian tiket ini kita hanya ditanggung pergi sama pulang. Jadi cuma ada 2 tiket, awal keberangkatan sama setelah lulus, hanya itu yang ditanggung oleh YTB. Jadi kalau misal teman-teman mau pulang tahunan gitu, mau pulang ketika libur, itu pakai biaya sendiri.
Terus asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini juga salah satu jaminan yang plus gitu untuk kita, karena kita nggak ada yang tahu ketika kita di sini, apalagi musimnya kan juga berbeda dengan musim yang ada di negara kita. Itu kita akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berasuransi. Kemudian akomodasi untuk tempat tinggal. Akomodasi untuk tempat tinggal rata-rata itu mahasiswa kita ditempatkan di asrama, baik asrama pemerintah atau asrama swasta, dan keduanya itu pokoknya kita nggak perlu khawatir, itu bakal di cover sama YTB. Dan untuk anak S1 itu kita diwajibkan untuk tinggal di asrama, sedangkan untuk anak S2, S3 minimal minimal itu tinggal setahun di asrama. Di tahun keduanya apakah ingin keluar dari asrama atau ingin sewa apartemen, itu bisa mengajukan semacam surat permohonan dan akan mendapatkan tunjangan di luar uang saku khusus untuk biaya akomodasi tempat tinggal. Karena kan biasa S2 atau S3 ada yang udah berkeluarga, ataupun kalau S2, S3 karena nulis tesis kan agak susah gitu kalau tinggal di asrama. Sedangkan anak S1 kalau misalnya mau keluar dari asrama, mau tinggal di apartemen segala macam, itu kita harus pakai biaya pribadi. YTB YTB itu nggak bakal kasih tunjangan khusus untuk akomodasi tempat tinggal. Dan ketika kita tinggal di asrama, misalnya nih asrama, kita akan mendapatkan tapi beda, asrama beda ya. Kalau asrama aku akan setiap orang tuh bakal mendapat satu meja belajar macam ini, terus ada lemari, terus kasur. Kalau misalnya ada nengok video aku yang kemarin, cuman aku bakal buat vlog baru sih mengenai asrama, karena yang kemarin itu kurang maksimal karena pada saat itu lagi ditutup, sekarang lagi udah dibuka. Terus kita juga di asrama itu ditanggung makan 2 kali, malam sama untuk sarapan. Terus apa lagi ya? Terus karena tadi kan aku ngebahas mengenai kendala dalam bahasa Inggris. Di Turki itu kita ngomongnya itu bahasa Turki, dan kita bakal susah untuk menemukan orang yang bisa bahasa Inggris kecuali di kota-kota yang besar. Apalagi untuk teman-teman yang fakultas atau jurusannya bahasa pengantar bahasa Turki, kita diwajibkan untuk mengambil kursus bahasa Turki selama setahun, dan itu di cover sama YTB. Misalnya nih, ada teman-teman, Kak, aku udah bisa bahasa Turki, misalnya langsung mau langsung lanjut ke fakultas biar nggak lama gitu, biar bisa langsung ke fakultas biar cepet lulus. Bisa, asalkan kita itu lulus ujian J1. Jadi belajar bahasa Turki itu ada 5 level. Untuk anak YTB itu kita wajib menyelesaikan 5 level. A1, A2, B1 sama C1. C1 itu berarti level kelima. Kalau misalnya nanti dibuat ujian kita bisa lulus, kita bisa langsung lanjut ke fakultas tanpa ngambil kursus bahasa Turki. Dan bonusnya lagi untuk anak YTB, kita itu bakal mendapatkan satu kelas tambahan, satu level tambahan, biasa disebut dengan C2, itu kayak persiapan akademik gitu, jadi bahasa-bahasa akademik. Sedangkan kalau 5 level ini kan kita belajar bahasa Turki, bahasa sehari-hari, sedangkan yang di sini itu lebih ke bahasa akademiknya. Kemudian yang paling penting itu adalah uang jajan atau uang sakunya. Untuk anak S1 itu per bulan kita bakal dikasih 800 TL. 800 TL itu jadi kita ngitungnya itu range dari 1 TL itu 2.000 sampai 2.500 rupiah misalnya. Jadi sekitar 1.600.000 sampai dengan 2 juta per bulan. Terus untuk S2 itu 1.100 sekitar 2.200.000 sampai dengan 2.750.000 per bulan. Terus untuk S3 itu berapa ya? 1.600, kalau dikali 2.000 berarti sekitar 3.200.000 sampai dengan 4.000 per bulan. Kalau ditanya cukup nggak sih? Kalau aku pribadi S1 800 TL per bulan atau 1.600.000 per bulan lah minimal kita bilang, aku pribadi cukup, dan aku bisa nabung uang itu untuk bisa nabungnya sesuai nanti keperluan kalian. Misalnya aku suka traveling, aku jadikan uang tabungan itu traveling atau segala macem. Terus
untuk S2 S3 itu kan ada uang tunjangan lebih tuh kalau misalnya mau pindah ke rumah atau pokoknya yang nggak tinggal di asrama itu 1000, misalnya S2 1100 terus ditambah 500 untuk uang rumah, pokoknya beda gitu. Uang tunjangan rumah itu khusus beda sama uang saku. Dan YTB itu tepat waktu sih bayarnya. Mereka bilang paling telat itu setiap bulan tanggal 2 dikirimnya. Tapi sebelum tanggal 2 itu udah dikirim, tanggal 30, tanggal 29 itu udah dikirim. Jadi kalau masalah uang jajan atau uang saku itu suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya semua sih yang di cover sama YTB itu, fasilitas-fasilitas yang dikasih sama YTB itu sampai sekarang itu membuat kita itu ya kita fokus gitu, belajar doang. Karena semua fasilitas itu sudah diberikan oleh mereka. Kemudian application kriteria dari segi akademik. Dari segi akademik untuk anak S1, misalnya nih S1 berarti yang dilihat itu adalah akademik dari SMA-nya, nilai dari SMA-nya. Minimal 70% dari range nilainya. Kalau misalnya range nilainya itu adalah 0 sampai 100, berarti minimal nilainya itu adalah 70. Untuk S2 sama S3 minimal 75% dari range nilainya. Kalau misalnya S2 S3 kan range nilainya 0 sampai 4, berarti minimal adalah 3. Kemudian dari segi umur. Dari segi umur anak S1 syaratnya itu adalah di bawah dari 21 tahun, untuk S2 di bawah 30 tahun, untuk S3 di bawah 35 tahun. Kemudian siapa aja yang boleh mengapply beasiswa ini? Yang pertama adalah warga negara dari seluruh negara, kemudian lulus dari jenjang terakhir. Misalnya aku mau apply S1 berarti aku harus lulus di SMA dulu. Tapi mungkin ada yang nanya nih Kak, aku kelas 3, kan dibukanya itu Januari, Februari. Aku masih kelas 3. Make sure di tahun itu kamu bakal lulus memang. Di tahun misalnya Januari 2020 dibuka pendaftaran, tapi pada saat itu ya kamu masih kelas 3 semester 2. Tapi kan pada tahun 2020 itu kamu bakalan lulus, jadi kamu bisa apply. Aku juga gitu, 2019 Januari itu aku masih semester 2, tapi 2019 itu aku bakal lulus. Di tahun itu kita bakal lulus sebelum bulan September, kita masih bisa apply beasiswa ini. Kemudian yang nggak boleh, golongan-golongan yang nggak boleh daftar beasiswa ini adalah yang pertama orang Turki. Ya jelas karena beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa internasional. Kalau orang Turki mungkin ada beasiswa khusus untuk orang Turki sendiri. Kemudian orang yang hilang status kewarganegaraan Turki. Kemudian mahasiswa yang telah terdaftar di Universitas Turki. Kalau ini aku nggak terlalu paham ya, cuman mungkin gini. Ada yang udah kuliah di Turki, mungkin kelas 2 gitu. Kelas 2 terus dia misalnya dia menjadi salah satu UAR di YTB, dia nggak bisa ngelanjutin, misalnya kelas 2 melanjutin kelas 3, dia harus ulang lagi di program ini. Sedangkan mungkin ada program lain, kemarin itu ada program ada program lain itu melihat IPK, kalau IPK-nya bagus bakalan dikasih beasiswa, cuman nggak sama dengan beasiswa fully funded ini. Kapan sih dibuka pendaftarannya? Jadi dari tahun ke tahun itu pada umumnya dibuka pendaftaran antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Di tahun 2019 sama 2020 kayaknya sama, tanggal 10 Januari dibuka sampai dengan 20 Februari. Jadi itu ada waktu sekitar 30 hari untuk penyelesaian aplikasi kita. Jadi untuk teman-teman yang masih punya waktu, segera buat dulu akunnya, terus isi-isi dulu yang bisa diisi. Karena di tahun aku pengalaman, kan banyak tuh yang apply sampai 150.000 orang. Itu sistemnya down, dari seminggu sebelum penutupan tuh down sampai saking banyaknya yang lamar, sampai dikasih waktu tambahan 4 hari, sampai tanggal 24. Aku itu submit tanggal 18 kalau nggak salah. Itu 2 hari sebelum ditutup. Itu memang susah banget, sampai ya aku begadang untuk submit itu. Karena sistemnya itu, servernya itu down.
PTB ini, yang pertama itu tahap berkas, tahap administrasi. Dan ini adalah tahap yang kalau aku pribadi ya, dari seluruh tahap ini adalah tahap yang paling susah. Karena di sini kita cuman, kan sistemnya itu online, jadi kita cuman mengirimkan seluruh berkas kita, seluruh sertifikat kita, tapi kita belum ketemu gitu sama interviewernya. Dan kita di sini bersaingnya itu seluruh negara gitu. Dan peluang untuk masuknya itu sangat kecil. Makanya di tahap berkas ini kita memang harus sangat hati-hati dan harus membuat aplikasi kita itu semenarik mungkin, karena kan yang daftar itu banyak, sedangkan yang nge-review itu pasti nggak terlalu banyak gitu. Untuk satu negara ada 1 orang misalnya. Kalau punya kita nggak menarik ya bakal langsung diiniin, nggak bakal, maksudnya nggak ditengok secara detail gitu, bakal langsung di next ke orang lain gitu. Makanya harus buat semenarik mungkin. Yang kedua itu, kalau misal kita lulus di tahap berkas, kita akan dipanggil ke tahap wawancara. Di tahap wawancara inilah kita mempertanggungjawabkan seluruh aplikasi-aplikasi yang udah kita buat. Makanya sangat diharapkan teman-teman itu ngisi aplikasi sendiri gitu. Jadi ketika kita ngisi sendiri, kita tahu gitu seluk-beluk aplikasi kita itu. Karena pas wawancara, kita bakal ditanya, kita bakal dites secara garis besar itu yang mengenai aplikasi kita itu. Dan setelah wawancara, kita bakal nunggu untuk mendapatkan surat keputusan kita diterima kelulusan atau enggak. Terus gimana sih aku bisa lulus tahap berkas, bisa lulus tahap wawancara, dan terpilih menjadi salah satu award di tahun 2019? Insyaallah aku bakal bagiin di video-video aku selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan info lebih lanjut, bisa langsung ke website resmi dari beasiswa ini di www.turkiyebursari.gov.tr dan mengunjungi beberapa media sosial mereka, misalnya Instagram mereka di Turkiye Bursari. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM aku di @rizkadelvia318. Dan sebelum video ini berakhir, aku ingin berpesan kepada teman-teman yang ingin apply beasiswa, mau itu ke dalam negeri, mau itu ke luar negeri. Yang paling penting itu adalah kita jangan males cari informasi. Carilah informasi sebanyak mungkin, baca pengalaman-pengalaman para awardi, dengar pengalaman-pengalaman mereka, karena setiap mereka itu memiliki cerita yang berbeda-beda. Oke, video kali ini cuma sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Don't forget to subscribe, like, share, and comment YouTube channelnya aku, Rizka Delvia Al Wahid. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.